Bilar tuh berarti cowok kamu yang pertama ya? Yang kedua. Okay. Cuma pacaran lama ya sama dia. Netizen mungkin taunya setelah putus kayak oh dia belum punya yang lain atau apa. Ya tahu aku dia pernah pacaran lagi sama cewek, cuma aku bukan yang terakhir. Aku ngasih perasaan aku semua ke orang yang tepat. Dalam hal ini Arbani bukan? Bukan. Bilar bukan ya? Bukan. Rizky Bilar bukan, Arbani juga bukan. Jadi di usia sekarang kamu udah yakin kalau kamu jatuh cinta sama orang itu untuk seumur hidup gitu? Iya, kalau menurut aku kenapa aku bisa ngomong kayak gitu, nikah itu kan bukan cuma keinginan tapi kesiapan. Udah ketemu belum sih sosok yang menurut kamu nih bisa, kan kamu mau nikah cepet gitu. Salah ngomong ya di sini. Aku nggak pernah ngomongin ini loh sebelumnya di Ya, manapun. makanya. Ya semua orang nggak tahu gitu gue sekarang pacarnya siapa. Cala. Selamat datang Cala cantik. Selamat datang netizen, aku datang. Akhirnya kita bisa Asik ya. Tapi beneran cantik loh. Aslinya beneran. Amaze. Dia bisa juga datang ke sini akhirnya ya, kita bisa Iya. wawancara anak umur 18 tahun. Sama kayak anak aku. Iya. Yang pertama. Kamu bikin aku merasa tua loh. Iya, tadi dia juga bilang ada temennya anak gue. Tiba-tiba nanya sama dia, itu ibunya gue ya? Temennya apa? Gimana? Aku kan ngepost foto tuh yang di story. Dia bilang gini, itu ibunya siapa? Dega. Dega ya katanya. Iya. Oh iya itu ibunya teman gue kata dia. Tinggal loh. Mau jadi nenek-nenek kali ya bentar lagi. Gak apa-apa, yang penting awet muda. Tapi masih hot loh ini. Hawet ya. Thank you, welcome di channel kita juga. Terus di sini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kalau aku memang ngelihat mukanya tuh bener-bener cantik loh. Struktur mukanya almost perfect. Betul. Amin. Kadang kalau aku ngaca, kok jauh banget ya gitu. Kalau disebelahin, disangkain ini Gadun. gitu ya. Kak, gimana kehidupan dengan lockdown dan segala macam, sibuk-sibuk apa ini sekarang? Untuk sekarang sih kayaknya udah mulai mau sibuk ya. Kemarin sih aku udah sempat ngambil FTV gitu. Cuma karena awal-awal pandemik juga sebenarnya udah ada jadwal syuting film di luar kota. Cuma gara-gara di Jogja belum membolehkan untuk syuting di sana lagi, jadi masih nunggu. Jadi keundur-undur sampai ya masih lihat progresnya sih ini COVID kayak gimana. Film apa? Film ini sih dia cerita tentang Islam gitu, cuma nanti bakalan syutingnya ini ada di Jogja, cerita anak-anak pesantren gitu. Ntar insya Allah kalau emang udah selesai juga COVID-nya sih rencananya mau ada ke Mekah juga gitu. Wow, enak dong. Iya. Jadi baru setengah selesai gitu ya. Gitu. Kamu gimana berkarir di dunia entertain, film, sinetron dari umur 12 tahun ya? Iya. Itu umur 12 tahun segede apa tuh? 12 tahun. Tingginya udah segini? Belum? Belum segini. Perannya masih peran anak berarti? Masih anak kecil. Masih anak-anak. Dulu pertama kali main sinetron itu SMP ya, kelas 1, semester 2-an gitu. Ditawarin. Terus kayak aku anaknya tuh lumayan kepo sama nyari uang sendiri gitu. Jadi kayak pengen tahu sih rasanya cari uang sendiri gimana gitu. Terus akhirnya ada kesempatan, terus aku izin dulu sih sebenarnya sama orang tua kan, kayak ma boleh nggak gini gitu, pengen coba nyari uang sendiri. Terus mamaku juga sama dedi Castingnya aku sendiri berarti? enggak, jadi aku di DM waktu itu ingat banget sama ada salah satu orang PH nge-DM aku kayak nanya nomor telepon mama. Terus aku kayak nanya mama kenal? Enggak kenal, jadi coba kasih aja gitu. Mamaku tuh mikirnya, ini anak gue masih kecil digangguin sama om-om gitu. Mikirnya udah gitu. Tapi Instagram itu di DM waktu umur 12? Iya. Udah ada ya? Udah ada, tapi belum Ya, itu ada. baru 6 tahun lalu. Coba zaman kita SD adanya apa? Nggak ada. Iya. Terus ya udah akhirnya orangnya nelfon ke mama, terus kayak bilang dia dari PH ini, dia pengen ngajakin anaknya buat gabung bla bla bla. Terus akhirnya nanya, "Dek, kamu mau nggak?" gitu. Terus aku nanya, "Boleh nggak?" Terus mama aku kayak bilang, "Boleh asal positif. Tapi mama juga ikutin kamu terus," gitu. Aku tuh nggak pernah dilepas sama mama sendiri gitu. Jadi dari mulai saat itu
tetap sambil syuting tapi sambil belajar juga sekolah gitu-gitu. Tetap imbang jadinya. Jadi nggak dikomplain kan. Takutnya kalau misalnya udah kerja terus udah gitu nilai jelek pasti aku gak boleh. Sih kayak kamu sekolah tapi yang bagus nilainya terus kalau mau syuting nggak apa-apa gitu. Jadi dua-duanya. Capek nggak sih? Stripping sinetron ditambah sekolah gitu. Capek, tapi udah kewajiban, dua-duanya kewajiban yang berbeda sebenarnya ya. Kayak kalau misalnya sekolah kan emang nggak ada pikiran mau ngedrop sekolahnya aja deh gitu atau gimana gitu? Enggak sih, karena aku dapat izin syuting juga kan awalnya mamaku sama dedi aku ngasih konsekuensinya kayak ya kamu boleh cari uang sendiri, cari pengalaman tapi sekolah nggak boleh sampai ngaco karena emang dari awalnya digituin kan, jadi aku berusaha buat komit sama dua-duanya gitu. Aku pernah loh kan ngalamin, itu SMA ya, aku kan SMA sempat formal, sempat sekolah formal, pas kelas 2 udah karena emang padat banget baru deh homeschooling lagi. Itu sempat banget yang namanya syuting sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, terus pulang cuma nyiapin buku, mandi, masuk mobil, ganti seragam, masuk mobil, terus tidurnya di parkiran di mobil. terus kayak udah bel jam setengah 7-an gitu masuk kelas, absen, habis itu kayak kelas pertama callingannya jam 8 di Cibubur syuting, terus kayak Pak, saya izin, saya syuting lagi. Jadi gitu. Jadi kayak jarang banget tidur di rumah. Sekalinya libur syuting, masuk ke sekolah, itu tuh ujian-ujian dan numpuk kan. Jadi kayak ngerjain tugas di perpus, kayak ngerjain semua susulan. Lama-lama ketinggalan nggak sih kayak gitu sekolahnya? Kenapa? Ketinggalan nggak? Maksudnya jadi pelajaran jadi jelek atau alhamdulillahnya sih teman-teman SMA aku lumayan ini ya, lumayan ngebantuin. Jadi kadang aku kalau masuk ke perpus karena libur nih, tiba-tiba yang harus susulan tuh 5 pelajaran kan pusing kan, udah mulai aduh nih nggak ngerti. Tapi teman-teman aku lumayan sering ngebantuin kayak nanti gue ke perpus gue bantuin yang ini. Jadi kan mereka udah ujian duluan, yang ngebantuin. Oke sih teman-teman SMA aku. Tuh teman-teman SMA like dan subscribe ya. Baik banget sampai sekarang. Aku mau nanya, kalau dari sebagai artis yang mulai dari usia muda gitu kan, kalau aku ya sebagai kita kan orang tua nih berdua nih, kita kan khawatir juga kalau misalnya punya anak misalnya secantik kamu terus di sinetron digodain, terus pergaulan terus fans terus netizen kan suka ngebully. Benar. Gitu, itu gimana sih kamu ngadepin kayak gitu? Maksudnya mama kamu udah ya udahlah gitu tuh. Awalnya sih sebenarnya aku dari awal kalau soal pergaulan gitu-gitu mamaku lumayan ketat untuk ngejagain. Jadi bener-bener dituntun banget. Maksudnya pasti kan semua orang tua nggak mau anaknya sampai salah jalan ataupun salah gaul. Jadi alhamdulillahnya mamaku tuh bener-bener nemenin terus dan dia selalu nunjukin kayak ini yang baik, ini yang enggak gitu. Jadi selalu bikin aku ngerasa oh ternyata iya sih ya perlu ya ternyata didampingin orang tua tuh. Kalau misalnya mungkin dulu kalau mamaku nggak ngedampingin mungkin aku bakal bisa begini karena kan kalau misalnya dari umur 12 tahun ke atas kan lagi kita puber kan, pengen tahu ini pengen tahu itu, terus nggak mikirin baik buruknya gitu. Tapi alhamdulillah sih memang jadi ngejaganya tuh kayak pulang malam nggak boleh gitu. Aku nggak pernah tapi nih ya ini lucu sih mungkin kalau buat anak-anak zaman sekarang. Tapi beneran mamaku itu dulu aku syuting itu pasti kan selalu ditemenin. Sekalipun kalau misalnya libur itu pasti jalan-jalan. Kalau anak-anak sekarang kan sama teman-temannya pergi ke Bali kemana rame-rame gitu kan. Kalau aku tuh enggak, pasti kayak mau pergi ya udah mama temenin. Oke. Jadi kamu ke Bali liburan sama teman-teman, mama kamu ikut gitu? Aku nggak pernah liburan sama teman-teman. Jadi aku selalu memilih liburan sama keluarga. Pilihan kamu atau dilarang sih? Pilihan aku, karena semakin kesini semakin... Kasih tahu anak-anak aku nanti ya. Karena kenapa kamu emang nggak tergoda tuh pengen ngeliat misalnya nih di Instagram temen kamu hashtag liburan bareng gitu rame-rame gitu, kamu nggak pengen emangnya? Karena menurut aku kalau teman bisa jadi musuh, kalau keluarga kan enggak. Jadi aku mikirnya kayak bener-bener spend time sama orang yang kita sayang itu tanpa penyesalan ya keluarga.
Kalau sama teman kan mungkin masih bisa kayak nantinya musuhan kayak gue nyesel banget nih dulu sama dia gini. Jadi zaman puber kan orang suka rebel sama orang tua kan. Kamu kan udah punya anak ABG kan. Kalau aku kan anaknya masih bocah-bocah. Itu nggak ada tuh kayak nggak mau mama ngapain sih? Aku kadang digandeng tangan mama aja udah nggak mau lah gini gitu. Nggak ada. Wow. Aku senang mama aku. Maksudnya gini, sampai sekarang pun itu nggak berubah sih. Aku sampai sekarang punya prinsip di mana orang tua nomor 1. Jadi kalau misalnya dalam hal apapun yang aku lakuin, kalau mama nggak suka aku nggak. Sepengen apapun aku lakuin itu kalau aku minta nomor telepon mama kamu ya nanti. Aku mesti belajar. Mendidik anaknya kayak gimana caranya. Itu kira-kira apa yang mama kamu lakukan tuh bisa kayak gitu? Mamaku tuh tipikal orang tua yang nggak pernah sama sekali, ada kan orang tua yang ke anak tuh main tangan atau mukul atau apa gitu. Nyentil aja mamaku tuh nggak pernah. Tapi sering banget ngajarin aku pakai kata-kata. Maksudnya bukan kata-kata kasar, enggak, cuma dia lebih kayak gini. Kamu kerja mau ngapain? Gitu. Misalnya mau nyari pengalaman sama nyari uang, ya udah berarti lo nggak boleh macem-macem, lo nyari duit aja yang benar gitu. Jadi kayak lebih ngajarin kayak kamu logikanya lah ya. Kamu kalau misalnya, maaf ya, kita agak ini sedikit, maksudnya kayak banyak teman-teman misalnya yang rokok, minum segala macam gitu. Terus mamaku nanya, kalau udah hidup sehat, ngapain lo nyoba-nyoba buat hidup sakit? Jadi kayak aku lebih, oh iya nggak, ya udah gitu ngapain. Semoga anak aku kayak kamu ya. Iya, saya juga semoga anak saya kayak kamu ya. Terus berarti kalau kamu bisa aman, nyaman sama keluarga gitu, berarti kamu juga curhat sama mama ya? Iya, mamaku tuh bestie banget. Jadi maksudnya, nah ini juga sih yang mungkin bakalan aku bawa ya kalau nanti aku misalnya punya anak, mungkin aku bakalan pengen kayak dia gitu. Gimana orang tua bukan cuma jadi orang tua, tapi banyak loh anak yang takut cerita sama orang tuanya. Maksudnya kalau dia takut kan pasti ada sesuatu. Sorry, mama kamu umur berapa? Mamaku sekarang 51. Berarti beda 35 tahun sama kamu ya? Iya. Tapi masih bisa besties gitu ya? Besties banget. Dia benar-benar baik banget sih. Semua orang tua tidak ada yang bisa melindungi anaknya dari netizen. Apalagi kalau yang udah bully-bully. Nah, aku lihat kan kamu umur, kalau nggak salah 2 tahun lalu ya, kan pacaran sama Rizky Bilar. Nah, itu kan pasti netizen. Kemarin aja beritanya sempat keangkat lagi waktu lagi rame-ramenya Rizky Bilar sama Lesti. Tuh foto-foto kamu diupload lagi. Terus segala macam. Itu kan orang tua nggak bisa ngelindungin atau apa gitu. Dia reaksinya gimana sih ngelihat kamu hubungan sama Rizky Bilar, ngelihat netizen berkomentar gitu-gitu gimana? Aku sih bilang, maksudnya mamaku juga, kalau orang tua kan bilang gini katanya ya, anak misalnya digituin, misalnya anaknya sakit hati, orang tuanya pasti lebih sakit hati gitu kan, karena lebih sayang sama anaknya. Tapi mama juga bilang sih sama aku kayak, ya udah biarin aja, kalau kan maksudnya kamu public figure juga, udah wajar kalau dikomentarin, orang biasa aja banyak yang nggak suka, jadi ya udah nggak usah dengerin selagi menurut kamu nggak benar, ya udah gitu. Terus aku kayak, oh ya udah, emang mungkin udah sering juga kali ya maksudnya. Ya namanya juga kerja di entertain udah pasti sering diomongin gini gitu. Cuma aku mikirnya ya udah selagi enggak, ya enggak. Dan kalaupun itu masa lalu ya kenapa gitu, ya udah biasa aja. Mama kamu setuju kamu misalnya waktu kamu pacaran sama Rizky Bilar terus atau pacaran sama selebriti itu dia setuju? Atau dia lebih kawin aja sama yang lain gitu? Enggak sih, mama aku nggak pernah gimana ya. Dia tipikal ibu yang kalau kamu happy, menurut mama baik, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kamu happy tapi menurut mama enggak, ya mama berusaha mengarahkan yang terbaik buat kamu gitu. Tapi pas di situ, ya dia juga Bilar juga baik orangnya. Maksudnya sempat pacaran kan ya baik gitu. Nggak ada gimana-gimana sih, putusnya juga kita emang udah baik-baik aja. Maksudnya oh iya udah nggak bisa jalan barengnya ya udah gitu. Kenapa Bang? Kok bisa nggak jalan bareng gitu? Udah beda aja, maksudnya kan orang kadang kalau hubungan kan gitu, apalagi aku juga waktu itu belum pernah yang pacaran serius kan, jadi ya masih. Ini Bilar itu berarti cowok kamu yang pertama ya? Yang kedua. Okay. Cuma pacaran lama ya sama dia. Cuma yang waktu itu ya udah biasa aja, maksudnya putus juga yang karena udah sama-sama sibuk masing-masing gitu, terus juga ya udah ngerasa nggak cocok, akhirnya
ngomong aja kayak kita kayaknya udah nggak cocok ya gitu. Kamu yang ngomong? Iya, kita udah nggak cocok ya, kayaknya kita udah nggak bisa bareng gitu. Dia kayak, oh iya sih, ya udah let's be friends, udah selesai. Serius? Iya. Enak banget bisa putus kayak Kalau gitu. aku tuh ngeraung-raung, kan aku diputusin terus ya. Jadi aku Garuk-garuk aspal. garuk-garuk aspal, makan tanah, gigit-gigit meja gitu. Karena kan ya jalanin hubungan kan berdua. Kalau salah satu udah nggak mau buat apa? Dalam hal ini kamu yang udah duluan lebih nggak mau. Iya, maksudnya kita sama-sama udah nyadarin kayak ya masih umur segitu juga ya, jadi masih mikirinnya bukan sebenarnya pacaran gak penting-penting amat gitu loh. Jadi kayak aku mikirnya ya masih banyak nih tugas gue gitu, maksudnya gue tetap harus belajar gini gitu sambil kerja juga gitu, nggak mau jadi beban, takutnya Tapi gimana. pacaran paling enak kalau menurut aku nih ya, pengalaman kita ya, itu pacaran waktu SMA sih ya. Itu jatuh cintanya kan sampai bener-bener mentok gitu, nggak ada remnya, blong. Kayaknya tuh Dunia cintaku hanya untukmu gitu ya, kayak iya, tai kucing rasa coklat tuh aku cuma berasa waktu di SMA. Habis itu tai kucing rasanya pahit semua. benar. Tapi itu nggak kayak gitu. Waktu itu pacaran nggak sampai berbunga-bunga, sampai Kan fase orang pacaran emang kayak gitu kan. Kita bakalan senang, bakalan sayang, bakalan nemu titik bosen, bakalan nemu titik mulai sayang lagi, bosen lagi, ya muter aja gitu kan. Nggak tahu kapan berhentinya. Tapi kalau ya aku sayang, cinta. Kalau cewek aku sayang, bosen, putus. nggak serius. Aku sama dia kayak ya udah gitu aja. Maksudnya emang udah nggak kecocok, jadi ya udah sama-sama. Udah ya kita udah aja. Oh ya udah gitu. Nggak nangis. Enggak. Dianya nangis nggak? Enggak nangis? juga. Enggak, udah Gila, biasa anak zaman aja. sekarang lebih tough ya. Tapi setelah diputusin sama kamu, pengen balik nggak? Enggak. Dia? Enggak. Minta balik nggak? Siapa dia? Pernah. Pernah ya, tapi kamu enggak kan? Enggak. Wow. Aku Catet, Bro. tipikal orang yang nggak mau balikan sama mantan. Karena Walaupun aku pikirnya gini, kalau misalnya kita udah pernah baca buku, tahu endingnya gimana, mau diulangin lagi juga ujungnya bakal sama. Dan aku percaya itu. Jadi kayak, Tuh, dari anak umur 18 tahun saya mendapatkan... Bukan anak umur 18 tahun yang diajak pacaran lagi sama Rizky Bilar loh. Iya. Yang sekarang lagi hits Lagi and trending. the... tapi itu dulu ya. Kalau sekarang kan dia udah punya hidup masing-masing juga. Kan life must go on gitu. Jadi aku Oke. kayak nggak mau gimana-gimana. Maksudnya kalau ditanya hubungannya sekarang gimana ya baik aja. Maksudnya temenan. Karena kan ya gak pernah saling bahagiain juga. Nggak mungkin dong. Maksudnya yang ngebenci. Tapi aku pernah nonton di Q&A kamu sama... Kan kamu abis itu nggak lama deket lah sama Arbani ya. Iya. Terus ada Q&A, kamu ditanya pengennya gimana, pengennya punya keluarga cepet-cepet katanya. Iya. Oke. Emang cita-citanya si Cala ini pengen Menikah lebih cepet. Menikah muda. Nikah muda, insya Karena Allah. mama waktu itu menikah muda. Karena mama menikah muda kan, umur 17 tahun. Dan kalau menurut aku, kenapa aku bisa ngomong kayak gitu, nikah itu kan bukan cuma keinginan, tapi kesiapan. Aku ngerasa kayak di umur yang mungkin sekarang aku udah ngelewatin banyak hal gitu. Terus aku juga ngerasa kayak, oh kayaknya gue udah siap deh gitu. Ini kalau di zaman sekarang, usia 18 tahun siap menikah itu bukan hal yang umum loh. Betul. Iya, tahu. Apa yang bikin kamu beda bahwa berpikiran 18 tahun, aku udah siap menikah gitu? Karena menurut aku mencintai seseorang itu bukan hal main-main. Jadi di usia sekarang kamu udah yakin kalau kamu jatuh cinta sama orang, itu untuk seumur hidup gitu? Iya, karena menurut aku kan banyak orang yang mikir gini, masih muda udahlah pacaran sana sini dulu gitu. Iya, biasanya gitu. Kan? Itu lu. Tapi, tapi aku ngerasa kayak hidup aku tuh lebih berharga dari orang-orang yang berpikir kayak gitu. Jadi aku mau ngabisin waktu aku ngasih perasaan aku semua ke orang yang tepat gitu, yang tepat bukan untuk main-main. Karena ketika kita mikir udahlah masih muda pengen main-main dulu, ya orang juga yang datang ke kita bakal main-mainin kita. Itu buat apa gitu kan? Jadi kayak ngerasa, iya maksudnya ngerasa kayak daripada pacaran gini gitu juga dosa-dosa juga, ngapain gitu, mendingan pacaran maksudnya nikah beneran aja. Tapi sama orang yang memang sudah punya
prinsip dan tujuan sama aku, bakal bisa jalan. Kalau enggak sih ya nggak bisa. Dalam hal ini Arbani bukan? Bukan. Bilar bukan ya? Bukan. Rizky Bilar bukan, Arbani juga bukan. Bukan, doain dong makanya biar aku cepat. Aku bingung kan ganteng. Kalau aku kebayang gadis kamu umur 18 tahun ya di dekat pacaran sama artis. Ganteng lead actor loh kan di Gober tuh kan dia lead actornya ya, Arbani gitu ya, atau Rizky Bilar kan juga tadi aja aku ketemu sama SPG aku gitu ya, kenal Rizky Bilar nggak? Kenal, aku ngefans banget. Wow, cewek-cewek pada mengidolakan, tapi kok malah kamu nggak terkesan, iya nggak terkesan mau sama mereka tuh, kenapa? Malah aku bingung tuh. Bukan gimana ya, aku nggak bisa bilang banyak sih, cuma ya mereka pasti kalau diidolain sama orang pasti mereka orang yang baik, karena tipikal cewek kan berbeda-beda. Ada yang misalnya gue lebih suka cowok yang begini, gue lebih suka yang kayak gitu. Nah kembali lagi, kalau aku tuh bukan mikir cuma enggak gimana ya, maksudnya ganteng kan gak segalanya, ya nggak sih? Maksudnya ketar juga tua juga keriput-keriput juga. Jadi maksudnya aku nyari orang yang emang bisa nyambung ngomong sama aku, yang bisa ngertiin buruk baiknya aku, yang bisa dekat sama keluarga aku. Udah itu doang, karena my happiness is my family. Rizky Bilar kan kalau cuma sekedar dekat sama family atau bisa apa lah, gitu mesti bisa mungkin kali. Mereka bisa semua, punya porsinya masing-masing. Dan aku ngerasa mereka belum bisa masuk ke porsi yang dimana aku pengen gitu. Oh, belum terlalu dalam lah. Jadi ibaratnya kalau lagi lari tuh kamu udah sampai sini, yang lain belum nyampe. Belum, gitu. jadi kayak ya mereka pasti dapat jodoh yang baik nantinya. Oke. Dan ini nggak pernah ada perasaan buruk apa ke mereka atau merekanya juga masih kepengen, masih WhatsApp kamu gitu-gitu nggak? Enggak sih, maksudnya gimana ya? Hidup kan buat pelajaran. Jadi aku mikirnya dari sisi mereka ataupun dari sisi aku, ya mereka baik, aku selagi mereka baik sama aku baik, gitu aja udah. Jadi nggak ada yang aduh putus karena apa enggak sih. Maksudnya kadang kan netizen juga suka ngelebay-lebayin kan, maksudnya kayak kemarin udah putus berapa tahun ya, fotonya keluar lagi gitu. Sebenarnya aku bukan mantan terakhirnya. jadi kenapa jadi gue gitu kan. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ya namanya orang kan, mungkin taunya itu aja. Malah ada judul yang Lesti Kejora penyebab putusnya Rizky Bilar sama Syahra Lares gitu kan. Padahal kejadiannya 2 tahun lalu gitu kan. Iya, itu mah udah lama sih. Terus aku juga yang aku tuh sebenarnya pas lihat itu tuh ketawa-ketawa aja. Maksudnya kayak gimana ya? Orang taunya mungkin dulu yang nge-publish kan hubungan dulu dia sama perempuan paling cuma aku doang yang di-publish. Terus aku juga publish sama dia kan. Terus netizen mungkin taunya setelah putus kayak oh dia belum punya yang lain atau apa. Cuma aku juga nggak tahu sih, cuma setahu aku dia pernah pacaran lagi sama cewek, cuma aku bukan yang terakhir. Maksudnya bukan mantan dia yang terakhir gitu loh. Setelah aku masih ada. Cuma ya terserah netizen aja ngomong apa kayak biasa aja. Setelah kamu siapa emang? Ya ada lah, nggak enak tuh. Oh nggak boleh. Jangan dong. Kan gue nggak tahu. Nah kalau memang Rizky Bilar sama Arbani bukan tipe yang kamu pikir bisa dalam ini, udah ketemu belum sih sosok yang menurut kamu nih bisa? Kan kamu mau nikah cepet gitu. Aku nggak bisa bilang mereka bukan tipe aku, bukan, karena kan semua orang bisa berubah kapan aja mereka mau kan. Aku nggak bisa bilang mereka bukan tipe aku, karena mereka berdua memang sama-sama baik. Pas sama aku juga baik gitu, baik dua-duanya. Terus udah gitu, kalau untuk kedepannya ya ada sih yang buat. Jadi sekarang kamu lagi ada Arjunanya nih. Arjunanya ya. Ya ada, insya Allah. Ada ya? Insya Allah mau nikah. Artis? Enggak, bukan. Bukan artis? Bukan. Kayaknya kenal deh, tapi kita ya. Nggak, itu kamu, jadi kamu kan baru aja diisukan udah nggak sama Arbani. Baru tuh ya? Udah mulai hapus-hapus foto. Udah mulai di Instagram udah bersih tuh ya. Instagram dia juga udah bersih gitu kan. Nah itu sekarang kamu udah ketemu tambatan hati yang baru lagi gitu. Aku nggak bilang aku
gimana ya? Aku nggak bisa bilang punya hubungan yang gimana sih sebenarnya sama itu. Sama Bani. Salah ngomong ya di sini. Panas gitu. Wah, asli udah gedein tuh. Nggak, maksudnya kan orang pengen tahu. Maksudnya aku lihat juga banyak. Nggak bisa dibuka lah. Kan banyak si Bani. Maksudnya banyak orang mengisukan kamu sama Bani dan kemarin barusan putus gitu. Berarti memang mungkin hubungannya belum nyampe sedalam itulah gitu ya. Dekat tapi nggak nyampe sedalam itu. Iya. Masih ya biasa aja lah. Oke. Cuma jadi, kadang orang-orang kayak aku bilang ya, mengasumsikan sendiri gitu. Orang-orang itu melihat kepribadian atau kehidupan seseorang itu selalu dari sosial media gitu, dan itu menurut aku kurang bagus. Maksudnya kayak nggak selalu hal yang ada di sosial media itu in reality-nya kayak gitu, beda kan gitu. Cuma aku sama yang tadi udah disebutin nama-nama lelaki itu. Arbani dan Rizky Bilar. Ya aku baik-baik aja, mesti kan temenan. Oke. Temenan baik-baik. Mungkin deket ya, temen deket. Mungkin deket. Tapi mungkin belum sampai dalam. Belum. Enggak dalam. Enggak dalam lah gitu ya. Serem ya. Apa-apa, jadi soalnya kan aku setiap kali sebelum podcast aku pasti ada riset sedikit. Nah, aku lihat kan artikel-artikel mengenai kamu banyak sih, gitu. Iya banyak. Tapi aku no comment sih soal itu, nggak bisa ngomong banyak karena ya selagi menurut aku yang nggak perlu terlalu diketahuin sama publik ya nggak usah gitu kan. Ya yang pasti hubungan kamu belum dalam lah, belum dalam untuk sampai ke tahap selanjutnya. Iya, kalau misalnya dalam kan nikah jadinya. Serius banget gitu kan maksudnya. Iya, enggak lah. Jadi kan jelas Kak kalau kayak gini, aku jadi ngerti. Gitu ya. Nah, tapi ternyata kamu udah menemukan nih sosok yang menurut kamu bisa hubungan yang lebih dalam ke tahap selanjutnya gitu. Insya Allah. Dan dia bukan artis ya? Bukan. Bukan tokoh. Bukan dari kalangan artis ya? Bukan. Bukan tokoh yang sering nongol di TV gitu juga bukan? Ya, bukan. Kenapa kamu bisa, mungkin memang lebih milih yang dari begitu kali? Tapi sebenarnya ya, aku punya prinsip dari dulu mikir gini, kayaknya aku nggak mau punya suami di kedepannya ya, nggak pengen punya suami artis. Dulu pernah mikir gitu. Bahkan dulu pernah punya prinsip nggak pengen punya pacar artis. Karena nggak tahu ya, maksudnya karena aku kerjanya juga di bidang yang sama, jadi aku tahu gimana-gimananya. Gimana-gimananya maksudnya apa? Gimana-gimananya tuh cara kerjanya gimana, terus juga syutingnya kan kalau misalnya buat kedepannya kayaknya agak sedikit sulit untuk ngebuletin sama-sama kerja di entertain tuh, menurut aku nggak mau aja. Karena dia mungkin waktunya banyak habis. Waktunya iya satu, yang kedua kan cara nantinya kedepannya kalau sama-sama sibuk kan punya rumah tangga gimana jadinya gitu. Atau karena pergaulannya kalau artis? Semuanya. Tapi sebenarnya tergantung kembali lagi ke orang itu ya. Aku nggak bisa bilang gimana. Semua kan udah ada jalannya dari Tuhan ya. Jalanin aja. Cuma kalau boleh minta sih ya, jangan artis gitu. Ya soalnya kebayang sih. Misalnya anak aku cewek, terus dia pacaran sama artis misalnya gitu. Ini cuman misalnya ya. Tapi kan cowok itu banyak cewek yang ngefans, banyak cewek yang nge-DM, banyak fans-fans yang ini itu. Tapi ya, cewek juga dong. Apalagi dia. Ya makanya mungkin maksudnya di kalangan artis gitu, mungkin aku ngerti lah pendapat kamu kenapa lebih baik yang bukan dari kalangan artis gitu ya. Nah ini ketemu jadi mungkin pengusaha kali ya? Iya, insya Allah. Pengusaha dan dagang. Pedagang di mana? Di Pasar Baru ya? Punya toko apa? Disclose ke kita dong. Kita dong sama siapa sih yang bisa mencuri hatinya seorang cala? Karena bayangin ya, seorang Rizky Bilar, Arbani, itu semua yang ganteng-ganteng terkenal, belum bisa mencapai hubungan yang dalam. Apalagi mereka kan udah orang, apalagi kalau lihat di TV romantis ya kan, kayak kalau ngelihat mereka lagi merayu atau nyanyi sama buat pacarnya, ini dia nih cowok idaman. Tapi kamu nih udah menemukan yang menurut kamu
perfect nih gitu. Ceritain dong. Yang deket sama aku nggak gimana-gimana, nggak apa ya, nggak se itu mereka orang-orang netizen pikir, maksudnya kayak ini yang romantis, yang gitu, yang gini. Enggak, aku nggak nyari yang kayak gitu juga sih. Yang menurut aku kayak nyaman aja. Oke. Yang nyari yang nyaman. Dan kebetulan ini kamu ngobrol sama dia bisa nyaman. Nyaman. Terus orangnya mungkin pengertian. Baik. Nggak neko-neko lah ya gitu udah kali. Udah nggak neko-neko. Loh, kan kita nggak tahu juga kan. Oke, ya aku sih respect kalau kamu memang nggak mau disclose namanya. Tapi karena prinsipnya aku gini, yang baik untuk yang baik. Oke. Jadi kalau misalnya selagi aku ngerasa aku nggak pernah menyakiti perasaan siapapun dan berperilaku baik terhadap semua orang, ya insya Allah Tuhan juga ngasih aku yang baik. Gak mungkin dong kita baik dikasihnya yang buruk. Iya. Yang ini sih kayaknya baik sih ya. Tebakan kita baik ya Bu Maya. Ya, kira-kira kalau dari terawangan kita nih kayaknya baik. Dan ini kamu udah siap berarti untuk ke tahap selanjutnya? Insya Allah kalau emang dikasih kelancaran, kemudahan. Maksudnya tahap selanjutnya kamu nikah gitu? Iya, lebih serius. Tahap yang lebih serius gitu. Ya tapi kan kalau dari kamu bilang bahwa tahap serius itu maksudnya adalah menikah, berarti ini udah menuju ke sana lah ya? Iya, aku sih udah siap, dianya juga udah. Ya cuma doain aja. Oke, biar wow. lancar. Kalau nanti menikah aku diundang ya. Oh iya dong. Jangan lupa diisi dulu. Isi dulu ya. Nanti Rumahnya dengan furniture kita siap. furniture-nya ya. Tolong. Ke Rosewood Living tuh, buruan. Dikirain ini beli dot live. Aku lupa kakak, tapi ini taping jadi gak apa-apa. tapi aku 18 tahun, let's say kamu menikah tahun depan umur 19 ya dengan cowok ini ya. 19. Oke. Itu sebenarnya keputusan besar loh. Kamu udah pikirin matang-matang nih? Udah. Udah lama pacarannya? Belum. Tapi Karena kenapa? mengenal orang itu bukan masalah cepat atau lambatnya, atau cepat atau lamanya. Sebenarnya banyak banget orang yang pacaran bertahun-tahun aja nggak jadi banyak. Ngerti. Gitu loh. Aku sharing pengalaman aku. Tentang keyakinan aja. Maksudnya kalau aku sih nggak tahu ya, aku selalu ngelibatin Allah dalam setiap apa yang aku lakuin. Amin. Jadi kalau misalnya, mamaku ngajarin gitu. Maksudnya kalau kamu ibadahnya baik, ibadahnya bagus, kamu selalu ngelibatin Allah di setiap apa yang kamu lakuin, ya pasti itu yang terbaik gitu loh. Maksudnya aku selama ini sih doanya ya emang kalau bisa jodohnya datangnya cepat dengan orang yang tepat, ya aku pengen cepat berkeluarga. Amin. Aduh. Karena kan niatnya bukan untuk, karena niatnya kan aku nggak bilang bukan pacaran-pacaran nikah. lagi ya, gitu iya, ya. aku nggak bilang nikah itu nggak ada masalah gitu loh, maksudnya. Justru itu mungkin bakal ngehadepin hidup baru lagi sama orang yang mungkin kita nggak pernah hidup tiap hari bareng gitu kan, bakalan hidup bareng berdua. Ya aku sih pengennya, niat aku nikah itu karena emang satu ngerasa aku udah siap, terus aku juga coba ngelihat sekarang orangnya juga kayaknya emang udah siap untuk jadi pemimpin keluarga, ya kenapa enggak gitu kan. Juga ngindarin dosa. Bagus. Oke. Daripada Congrats pacaran. lo by the way kalau kamu udah mau menikah. Iya, benar ya? It's a big life decision lo itu. Iya. Dan kamu kenal dia berapa? Maksudnya deket sama dia, pacaran sama dia itu berapa lama? Deket, belum lama-lama banget. Belum lama lah. Setahun gitu mungkin? Belum, less than 6 bulan? Iya. Di bawah 6 bulan? Iya, cuma Oke. dia baik. Wow, kita doakan lo jangan lupa diundang ya kita. Ini banyak cowok-cowok yang patah hati, banyak cowok-cowok yang mungkin di rumah lagi nangis bahwa Syahra Lares mungkin akan segera menikah, mengakhiri masa lajangnya. Masa huru-hara. Hanya di dapur bisnis online. Iya, aku nggak pernah ngomongin ini loh sebelumnya di Ya, manapun. makanya. Ya semua orang nggak tahu gitu gue sekarang pacarnya siapa. Ya sekarang masih belum ada yang tahu sih karena kita nggak tahu namanya juga ya. Iya, kita nggak tahu namanya Iya, juga. iya. Tapi thank you udah cerita sama kita dan kita benar-benar appreciate congratulations juga ya Nah karena ini berita bahagia kan, berita bahagia buat Doain kita. ya Ya teman-teman. kita semakin banyak yang doain, makin bagus ya. Betul. aku nih pacaran sama istri aku itu sama juga kayak kamu. Cuman 3 bulan
langsung aku putusin untuk menikah sama dia, 6 bulan kemudian aku menikah. Sebelumnya aku pacaran ada yang 2 tahun, 7 tahun, loh nggak karu-karuan deh. Bener gitu. kan? Bener. Mengenal orang lama itu malah jadi gini, malah jadi pertimbangan yang sangat besar. Karena semakin kita tahu, semakin lama jadi kayak tahu nih dia gimana, dia buruknya apa ini, itu jadi kayak mikir gitu. Aku nggak bilang ini sih, nggak bilang kayak pacaran lama itu salah, cuma banyak banget orang yang pacaran lama kalau orang pasangan yang nggak tepat cabut pasti. Jadi buat kamu dan aku suka mendasarkan pada Allah ya. Iya dalam arti benar. Karena kita kan sebagai manusia harus selalu ngelibatin Tuhan kita, gitu. Maksudnya dimanapun. Karena ya manusia diciptain sama Tuhan, ya kita harus jadi orang terlalu positif juga nggak baik. Berarti kamu udah siap nih jadi ibu rumah tangga ya? Siap, udah siap jadi istri orang. Terus gimana karir kamu? Karir sih nggak membatasi sih ya. Maksudnya aku sama dia juga ya udah, maksudnya selagi akunya juga masih pengen kerja ya dia nggak masalah. Karena takutnya gini, kan aku grow up-nya di sini nih, gitu, di entertain. Takutnya mungkin ini bukan cuma cari uang tapi juga udah hobi aku gitu kan. Tapi mungkin dikurangin kali ya, nggak terlalu kayak sekarang. Kalau sekarang kan emang sendiri, pulang pagi juga ayo-ayo aja syuting. Kalau nanti kesana nggak tahu sih, belum tahu gitu. Oke, tapi dia bisa nerima kamu sebagai seorang artis dengan pekerjaan di dunia entertainment? Bisa nggak bisa ya udah terima aja. Kayak gini. Tapi aku pede banget ya. Pede lah, Rizky Bilar ngajak balik kamu ini. Nah, itu kan dulu. Takut nonton orangnya. Takut nonton dulu. Tapi kan yang penting kamu sebentar lagi bahagia ya. Nanti semua kita mendoakan. Ya, dan moga-moga karir kamu, kadang juga orang menikah malah karirnya malah makin bagus. Aku lihat beberapa artis juga ada yang aku lihat kayak malah jadi makin bagus, mungkin karena makin fokus, makin tenang gitu kali ya. Iya. Mungkin ada yang jagain. Ada yang jagain. Oke. Lebih positif aja hidupnya, lebih tahu gitu arahnya. Oke. Misalnya udah menikah, terus nafkah juga udah nggak perlu pusing-pusing banget lagi, segala macam semua udah dicukupin gitu. Kamu tetap masih mau berkecimpung di dunia entertain? Karena menurut aku, kalau misalnya aku masih aktif juga sendiri, kan maksudnya perempuan itu nggak harus selalu membebani suami. Oke. Benar nggak? Iya, benar, setuju. Karena maksudnya hidup nggak ada yang tahu kan ke depannya gimana gitu loh. Jadi kalau misalnya dua-duanya masih bisa produktif, kenapa enggak? Kan nanti kalau punya anak bagus jadinya, kayak ya mamanya kerja keras, bokapnya juga. Jadi kayak dia punya hal yang bisa dicontohin gitu. Oke, ya kita setuju. Aku sih setuju banget sih kayak gitu karena segala sesuatu kalau misalnya kita terlalu bergantung, kalau dianya kenapa-napa kita juga kenapa-napa. Kenapa nggak jaga-jaga? Dan kamu kan diberkatin talenta dengan cantik, bener. bisa kalo nyanyi. masih ada kesempatan kan kenapa enggak, bener nggak? Kemampuan acting kamu juga bagus. Udah gitu dia pinter nabung, Rof. Udah beli rumah lagi 2 biji ya. Ini tolong ya, ini dicontoh, ini anak baik banget, bener. Jadi uangnya dipakai buat pinter menabung, dia cantik. Ya karena menurut aku kamu bakatnya banyak. Aku denger waktu itu kamu keluarin single juga, aku dengerin suaranya bagus. Kalau menurut pandangan orang kayak gitu sih alhamdulillah ya. Cuma aku sih kalau misalnya sekarang ngelakuin apa-apa, cuma pengen jadi orang yang berguna aja. Buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Jadi kayak kalau misalnya aku berguna buat diri sendiri, kan apapun yang aku lakuin mungkin akan bikin diri sendiri ngerasa, oh ternyata gue bisa ya, ternyata gue gini ya, gitu. Makin amazed sama kamu, karena tadinya aku cuma ngeliat kamu cantik dan aku ngeliat klip-klip kamu di sinetron juga, aku lihat kemampuan aktingnya juga bagus, lagu kamu juga bagus, suara kamu. Tapi yang aku benar-benar terinspirasi dari kamu, satu, kamu punya keluarga kamu, mama kamu dalam hal ini bisa menanamkan value yang bagus buat kamu. Oh, keluarga aku tuh sangat luar biasa banget. Kakak-kakak aku juga semuanya tuh jadi yang baiknya selalu aku contoh dari mereka sih, maksudnya. Karena dimanapun aku ya, maksudnya kalau ada orang baiknya apa ya diikutin, buruknya dibuang. Tapi ya keluarga aku ya such a lovely family sih semuanya. Rata-rata anak perempuan tuh selamat gara-gara keluarganya biasanya, karena dia kan tahu ada yang
nih ada yang jagain gue nih di belakang, jadi dia Bener. berani maju. Kalau perempuan kayaknya gitu biasanya ya. Iya, Kak. Terus juga mama aku sering ngingetin aku kalau misalnya ngingetin ya, wajar kan orang tua ngingetin. Mama tuh ngebesarin kamu bukan untuk ngelihat kamu aneh-aneh loh gitu. Jadi aku kayak, oh iya sih, ngegedein gue kan nggak sebentar gitu. Kayak oh iya gitu. Karena ini bagus banget buat apa ya? Kalau aku ngeliat, kenapa aku bilang ini inspirasi banget. Banyak orang kan pengen jadi artis, pengen jadi terkenal, pengen jadi ini, bisa itu. Dan akhirnya kadang-kadang terjerumus ini, terjerumus itu segala macam. Tapi kamu merupakan salah satu contoh artis yang punya value, punya prinsip, sehingga bisa menjaga kehidupannya, bisa menjaga karirnya, bahkan tahu mau ngapain untuk selanjutnya, cowok seperti apa yang kamu pilih, suami seperti apa yang kamu pengen punya gitu. Dan ini penting buat ditanamkan buat orang-orang pada dengar. Anak aku juga harus nonton video ini. Kenapa? Karena nanti juga tahu bahwa artis itu juga kalau punya value yang bagus, punya prinsip yang bagus, bisa punya kehidupan yang luar biasa gitu. Betul. Hidup harus bertanggung jawab ya. Benar. Udah dikasih. Kan kita sendiri yang bakal jalanin kan. Jadi kalau aku mikirnya gini, kalau misalnya aku macem-macem, walaupun bawa nama sendiri, walaupun tanggung jawabnya sendiri, tapi kan orang bakal ngelihat kayak dari backgroundnya dia, keluarganya siapa sih gitu. Kalau misalnya aku macem-macem ya, keluarganya siapa sih, orang tuanya mana sih, nggak bisa ngedidik apa gini-gini. Tapi kan kalau misalnya ternyata orang tuanya udah ngarahin capek-capek gitu kan, udah ngasih tahu, tapi anaknya nggak dengar kan kasihan, orang tuanya juga sakit-sakit juga. Jadi kayak udah deh nggak usah gitu, ngapain lagian macem-macem. Ya pengen lurus-lurus aja, waktu mah hidup nggak mau macem-macem deh kayaknya. Ya aku lurus-lurus aja tuh gini, maksudnya hidup lurus aja suka ada yang macem-macemin. Jadi nggak usah sibuk macem-macem. Kita hidup lurus aja ada aja yang mau macem-macemin. Karena kadang-kadang yang macam-macam itu yang seru. Ayo, itu kan makanya kadang-kadang orang suka terjerumus jadi macam-macam karena yang macam-macam itu kadang-kadang yang seru. Tapi aku senangnya dari kamu adalah kamu punya prinsip, berarti pendidikan keluarga kamu berhasil dan kamu bisa menginspirasi banyak banget orang. Terutama cewek-cewek yang pengen punya aspirasi, pengen jadi artis, pengen ini, dan dia bisa terinspirasi sama, moga-moga bisa terinspirasi oleh kamu dan punya prinsip-prinsip hidup kayak kamu. Gitu. Jadi kamu nggak 18 tahun kalau jadi menikah nih, kamu nggak takut kehilangan masa 19, 20, 21? Enggak Ya? Karena yang aku lihat masa-masa itu cuma masa-masa yang mungkin dilihat sama orang asik, seru, tapi sebenarnya dari segi pandang orang lain enggak. Oke. Jadi kayak ngapain buang-buang waktu gitu loh buat hal yang menurut aku nanti tuh lo tua tuh lo bakal nyesel ngelakuin itu, ngapain? Daripada aku tua nanti kayak gue nyesel banget kalau misalnya punya anaknya tahu ibunya dulu gimana. Kan jadi kayak turun. Dia lagi ngomongin kita, Mai. Aku sih foto-foto SMA lo tuh. Enggak. Ya, tapi sebisa mungkin emang aku pengen jadi orang yang positif aja, yang baik-baik aja. Karena kan sebaik-baiknya kita juga orang tetap aja dia ngira kita nggak benar. Jadi kamu kamu udah kerja dari kecil, kamu udah ngerasain sukses, kamu udah ngerasain pacaran sama artis juga yang cakep, idola segala macam, semua udah dapet. Gue sekarang mau settle down nih, gitu ya. Gue pengen nikah, gue pengen punya anak. Selamat ya untuk hubungan kamu yang baru, yang katanya siap ke tahap pernikahan. Moga-moga lancar semua. Lancar, kita doakan. Jangan lupa beli furniturnya di Rusut Living. Jangan lupa dikit. diisi ya. Siap gitu. Thank you udah sharing sama kita. Thank you juga sharing pertama kali malah sama kita nih ya. Iya, aku pertama kali lo masuk podcast ya. Iya. Aku nggak pernah mau tadi. Karena jebakan gitu loh. Tapi ini ada beberapa yang harus diedit ya. Rambut cantik kamu hari ini tadi nyatok bareng Jose Eber. Rambut saya juga tadi keriting sampai sini lurus pakai Jose Eber. Rambut saya juga, sayangnya saya nggak punya rambut. Thank you udah datang. Hopefully hidup kamu seperti yang kamu idam-idamkan, segera punya anak banyak, segera berkeluarga, dan punya hidup yang amazing life. Semoga dikelilingi sama orang-orang yang positif. Amin. Syara Laris. Thank you Kak. Sampai jumpa, cantik. Bye-bye.